Selamat siang anak-anakku sekalian. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah yang alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu di SMA Negeri 2 Lebak Takas dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad yang mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang memperoleh syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Ya Allah, amin. Anak-anakku sekalian, pada siang hari ini kita akan belajar yaitu pendidikan agama Islam. Nah, sebagai pembukaan, bangkunya dirapikan terlebih dahulu. Sudah rapi semua ya? Ya. Selanjutnya dipimpin doa nanti Mas. Siap. Doa mulai. Anak-anakku sekalian, sebagai wujud cinta kita akan tanah air Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon berdiri sejenak. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Lanjut. Anak-anakku sekalian, untuk memulai pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Putri, Cinta, Istiatul Soleha, Sherly, Deli Tarari, Rizka, Jawi Dimas, Rian, Fahri, Bayu, Agus Igi, Farizal, Lisa, Sera. Terima kasih aja semua ya. Nanti paham semua. Anak-anak sekalian, di sini Bapak akan menyampaikan yaitu materi larangan pergaulan bebas dan zina. Jadi di sini kita semua berusaha untuk menjauhi, menghindari yang namanya pergaulan bebas dan zina. Kemudian capaian pembelajaran kita yaitu peserta didik memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis serta dapat menjelaskan larangan pergaulan bebas dan zina. Jadi anak-anak sekalian, nanti yang diharapkan yaitu peserta didik ini mampu memahami, membaca, dan menghafal ayat Al-Quran yang berkaitan dengan larangan pergaulan bebas dan kemudian menjelaskan terkait dengan larangan pergaulan bebas dan kemudian tujuan pembelajarannya yaitu membaca dan menghafal Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis yaitu larangan pergaulan bebas
dan zina. Kemudian menganalisis larangan pergaulan bebas dan zina berdasarkan ayat-ayat dan hadis. Selanjutnya menyajikan paparan mengenai bahaya pergaulan bebas dan zina. Oke, nah anak sekalian, pada pembelajaran hari ini Bapak akan menyampaikan yaitu penyampaian materi model pembelajaran TPATK atau teknologi, technological pedagogical content knowledge, yaitu konten yang berbasis pembelajaran. Jadi pembelajaran pada siang hari ini kita akan menggunakan teknologi. Ya. Oke, di sini sebagai asesmen awal, ya, Bapak ingin melihat sejauh mana kemampuan anak-anak sekalian dalam memperoleh ilmu agama, ya. Kemudian cara membaca ayat Al-Quran, mampu membaca secara baik dan benar. Kemudian mampu menghafal Quran surat Al-Isra ayat 32. Ya, kepada Nafisatul Soleha, ya, silakan maju ke depan ya untuk menghafal Quran surat Al-Isra ayat 32. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali di atas tangan. Oke, tadi berarti anak-anak sekalian mampu membaca dan memahami serta menghafal. Berarti luar biasa, anak sekarang pintar, ya. Selanjutnya, nah Agus Sigit, mohon untuk maju ke depan. Ya. Oke, hafal? Tidak hafal belum? Belum. Kalau belum berarti melihat, ya. Mari kita dengarkan bersama-sama suaranya yang keras biar didengar oleh teman-temannya, ya. Oke, dimulai dari tahun dulu. Artinya apa, Nak? Coba dibaca. Artinya janganlah kamu mendekati zina. Zina itu merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Terima kasih. Tepuk dulu dong. Ya, karena anak sekalian sudah menjadi siswa SMA Negeri 2 Bangkakas, saya yakin dan percaya anak sekalian itu anak yang soleh dan soleh. Ya. Selanjutnya Bapak akan berikan pembacaan yang lebih baik, ya. Kemudian ini sebagai contoh, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ya, ini yang diterangkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Selanjutnya dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa pergaulan bebas dan zina ini harus dihindari. Ya, diterangkan dalam Quran surat An-Nur ayat 2. Bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu was-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'atan jaldah wa la ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Shadaqallahul 'azim.
Nak Dimas maju nak. Nah, tujuan pembelajaran kita tadi kan setelah membaca kemudian menganalisis. Ya, silakan. Analisis Quran surat Al-Isra ayat 32. Janganlah kamu mendekati zina. Maksudnya adalah Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina, memandang perempuan yang bukan mahramnya, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, berpakaian tidak menutup aurat, melihat film yang menggambarkan aurat dan lain-lain, menjauhi bentuk pergaulan bebas. Perbuatan zina termasuk sesuatu yang keji karena perbuatan merusak tersebut menimbulkan keburukan antara lain merusak tatanan hukum dan sosial, merusak harokat martabat manusia, menimbulkan penyakit sosial. Terima kasih Nak Dimas. Ya, bukan apa dulu dong. Itu tadi ya beberapa garis besar tentang analisis Quran surat Al-Isra ayat 32. Ya, di sini anak-anak sekalian bahwa kita atau Al-Quran memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina. Ya, kita kalau memandang lawan jenis itu jangan memandang menggunakan syahwat atau jangan menggunakan nafsu. Ya, lihat sekedar melihat, jangan berlebihan. Kemudian berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Ya, dalam agama Islam itu dilarang karena apa? Di sini kita tidak mampu dan tidak bisa melihat yang namanya itu godaan syaitan. Ya, tentunya bisikan syaitan itu sangat mampu menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Selanjutnya berpakaian yang tidak menutup aurat. Saya lihat di sini anak-anak sekalian yang perempuan yang menjadi anak-anak yang soleh, memakai hijab, ya. Mudah-mudahan di rumah pun bisa menutup aurat. Selanjutnya anak yang laki insya Allah jadi anak-anak yang soleh. Jadi tidak ada keinginan untuk mengumbar auratnya, kemudian melihat film yang mengumbar aurat atau yang mengarahkan pada aurat. Ini kita berusaha sama-sama untuk tidak melihat yang tidak patut untuk dilihat. Kita lihat yang baik-baik saja. Selanjutnya perbuatan zina termasuk sesuatu yang keji atau sesuatu yang buruk karena merusak tatanan hukum dan sosial, merusak harkat dan martabat manusia. Itu ya, itu dari beberapa analisis Quran surat Al-Isra ayat 32. Ya, kemudian anak-anakku sekalian, di sini Bapak menjelaskan sedikit tentang langkah pencegahan agar kita semua terhindar dari perbuatan zina. Pertama, menjaga pandangan kita. Ya, dicatat dulu nak, coba dicatat dulu ya. Nah, catat dulu. Ya, langkah mencegah ya perbuatan zina. Yang pertama, menjaga pandangan. Kemudian menjaga aurat. Ya, seperti anak-anak sekalian ini sudah menjaga auratnya. Kemudian menjaga diri dari tempat yang dapat memicu zina. Jadi anak-anakku sekalian, kita sebagai pelajar, sebagai remaja, kita tidak usah mencari-cari tempat yang bisa mengarahkan pada perbuatan zina. Ya, sudahlah, kalau kita lagi pengen jalan-jalan, refreshing bersama keluarga. Kemudian larangan pergaulan bebas dan zina ini banyak hikmahnya. Berikut hikmah dari larangan pergaulan bebas dan zina, yaitu hikmahnya menjaga kehormatan dan martabat individu. Ya, kita semua bisa menjadikan manusia yang dihormati, dihargai karena kita mampu menjaga kehormatan, mampu menjaga harkat dan martabat kita semua. Kemudian mencegah penyebaran penyakit menular seksual, penyakit
sekali. Jadi kita hindari ya. Kemudian selanjutnya di sini Bapak akan evaluasi sebagai bagian dari media pembelajaran yang akan kita laksanakan siang hari ini, yaitu technological, pedagogical, content, knowledge. Silakan Bapak sudah share link Google Form-nya, dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan nah. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit. Perlu kata silakan angkat tangan. Ya, Mbak Cinta, Puput. Ya, yang lainnya, oh Bayu dapat 90. Bagus. Bisa kalau anak sekalian ya. Alhamdulillah Pak. Nah, yang lainnya lagi proses. Mungkin nanti kalau sudah kirim nanti Dimas berapa nilainya Dimas? 5 Pak. Wah, ya berarti perlu belajar yang lebih giat lagi ya Dimas ya. Ya, dua. Oke, anak-anak sekalian, di sini Bapak akan mengevaluasi dari kemampuan kalian terkait materi larangan pergaulan bebas dan zina. Di sini Bapak akan spin siapakah kira-kira di antara siswa-siswiku yang akan Bapak kasih pertanyaan. Ya, siap-siap. Ya Pak. 1, 2, 3. Ya. Rizka. Ya. Ya, silakan di depan. Oke, kita berusaha untuk melihat kemampuan siswaku yang pinter-pinter ini ya. Coba, apa hukuman bagi pelaku zina? Silakan. Razam itu seperti apa? Coba jelasin ke teman-temannya. Seperti dicambuk. Dicambuk. Lengkapnya? Dicambuk 100 kali. Iya. Ya, jadi hukuman bagi pelaku zina yaitu dicambuk sebanyak 100 kali. Ya, silakan duduk. Sudah betul ya. Terima kasih. Oke, sekali lagi ya. Siapa kira-kira siswaku yang akan mendapatkan pertanyaan? 1, 2. Maria. Iya. Agus. Oke, silakan maju ke depan, Gus. Ada pesanan dong, kasih tahu teman-temannya jawabannya. Pertanyaannya, bagaimana cara menghindari pergaulan bebas dan zina? Cara menghindari. Tadi Bapak sudah sampaikan loh. Ayo diingat-ingat. Bisa nggak? Menutup aurat. Oke, karena belum bisa dikasih hukuman ya, setuju ya? Setuju. Ayo di sini yuk, di sini kasih hukuman dulu. Ya, hukuman yang mendidik ya, hukuman mendidik kalau di materi pendidikan agama Islam itu berkaitan dengan ayat suci Al-Qur'an. Saya minta tadi kan sudah membaca ayat Al-Qur'an. Coba ingat-ingat tadi bacaannya seperti apa? Lahu kana faisata. Iya. Alhamdulillah, berikan aplaus dulu. Berarti memahami
cara belajar yang berbeda, tidak monoton ceramah, tidak monoton hanya diskusi, tetapi menggunakan berbagai macam metode, karena di sini kita perlu ada cara belajar tersendiri. Ada menggunakan auditori, ada menggunakan audiovisual, kemudian ada kinestetik dan sebagainya. Itu harus kita pergunakan sebagai media pembelajaran. Pemahaman bermakna di sini, anak-anakku sekalian, kita semua harus meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina ini merupakan larangan agama. Harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita yakin kita sebagai seorang muslim harus menghindari pergaulan bebas dan zina. Kemudian membiasakan sikap menghindari. Seandainya ada melihat yang tidak patut untuk dilihat, palingkan wajah kita. Kemudian ganti pandangannya ke pandangan yang baik, ya. Kemudian cara yang selanjutnya di sini selain menghindari, kita berhati-hati serta menjaga kehormatan diri. Ya, kalau kita diajak oleh seseorang, yang pertama ini yang bagi perempuan itu kalau seandainya mengarah pada perbuatan yang negatif, kita harus berhati-hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ini tadi. Oke, anak-anakku sekalian, beberapa dampak pergaulan bebas dan zina, yaitu tadi dampaknya bisa menimbulkan penyakit menular, kemudian bisa menyakiti perasaan, ya, ketika kita terlanjur berbuat dosa, nanti kita menyesal di kemudian hari. Sekalian di sini Bapak harapkan kita semua mampu menjaga kehormatan diri kita, menjaga harkat dan martabat kita, kemudian berhati-hati dalam bergaul. Carilah teman-teman yang baik. Mungkin cukup sekian pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan anakku semua mendapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.